dari kasus ex Jampitsus Febri Adriansyah ini menjadi sebuah tanda bahwa korupsi di Indonesia itu semakin ugal-ugalan, semakin terang-terangan, dan semakin tidak tahu malu. Sehingga menjadi pertanyaan buat kita semua, baik gua maupun lu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan kenapa makin kesini makin banyak yang seperti itu kelakuannya? Nah, di episode kali ini mari kita bedah bareng-bareng. Satu hal yang perlu kita pahami, kenapa korupsi di Indonesia ini kalau kita lihat makin kesini makin ugal-ugalan, makin gak tahu malu, dan sepertinya ya udahlah, memang ada korupsi, ya ini ketahuan, nah ini jumlah yang dikorupsi, dan gue juga gak habis pikir angkanya makin kesini juga makin besar, bisa triliunan, dan sepertinya menyebut angka triliunan pun juga bukan lagi suatu hal yang luar biasa. Ini jadi seperti angka yang ya kayaknya memang udah biasa banget. Nah, yang gue lihat, ini sebenarnya bukan karena orangnya jadi tiba-tiba semakin bejat moralnya, karena kan kasus korupsi itu sudah terjadi sejak lama. Tapi menurut gue, ini memang terjadi karena ada pemicunya. Dan salah satunya adalah hitung-hitungan untung rugi. Jadi gini, sejak revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, efek jerah dari KPK ini, gue bisa bilang praktis menjadi tumpul, menjadi nggak ada artinya. Contoh misalnya untuk menyadap orang yang ditarget sebagai pelaku tindak korupsi, itu izinnya susah banget. Bahkan yang gue dengar, lu harus minta izinnya, orang yang ditarget pun juga harus tahu. Gimana coba? Udah gitu kan sekarang status pegawai di KPK itu jadinya ASN, kalau dulu enggak. Nah udah gitu banyak penyidik-penyidik senior di KPK itu kan akhirnya sudah disingkirkan lah ya. Kita sudah sama-sama tahu tentang itu. Jadi bisa dibilang ini lembaga walaupun sampai sekarang masih ada, tapi ya udah nggak ada gunanya kan. Cuma jadi formalitas doang. Belum lagi ada faktor yang lainnya, yaitu ongkos politik. Ongkos politik buat maju ke pemilu, misalnya lu mau nyalek atau mungkin juga dalam pilkada, itu memang ongkosnya makin mahal. Kenapa makin mahal? Karena tidak bisa dipungkiri adanya bagi-bagi uang ketika lagi kampanye. Belum lagi ongkos untuk promosi, pasang banner, bagi-bagi brosur, ya banyak macam. Jadi makin kesini biayanya makin gede. Belum lagi kalau lu ikutnya lewat partai politik. Tentu saja ada hitung-hitungannya lagi tuh. Sehingga ketika akhirnya terpilih, yang dipikirkan pertama adalah bagaimana caranya bisa balik modal. Karena sudah keluar modal besar di awal. Dan ini menjadi pemikiran dari banyak yang ikut nyalek. Sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadi pembenaran. Lalu faktor lain, vonis. Lu perhatikan, vonis-vonis kasus yang kelasnya kakap nih. Kadang-kadang hukumannya tidak sepadan. Tidak sepadan dengan kerugian negara yang bisa sampai triliunan. Bahkan kalau dihitung-hitung, kalau lu ingat kasusnya yang suaminya Sandra Dewi, ketika dia ditangkap, jumlah masa tahanan dia dengan jumlah uang yang dia ambil, itu aja banyak yang bilang, ya kalau begitu nggak apa-apa kali ya, mending gua korup, mending gua di penjara, lalu setidaknya ketika gua keluar dari penjara, gua masih pegang uang triliunan atau mungkin miliaran. Daripada kerja mati-matian, yang diterima ya gitu-gitu aja. Nggak sebanding. Lalu, faktor yang lain, pamer kekayaan. Bahkan sudah pernah kena kasus, sudah pernah di penjara, ayo aja nyalek lagi. Ayo aja masuk politik lagi, masuk ke pemerintahan lagi, pegang jabatan lagi. Jadi seakan-akan tindak korupsi ini adalah sesuatu hal yang biasa. Sehingga apa yang terjadi di kasusnya ex Jampitsus Febri Adriansyah ini, ya buat gue pribadi, gue pun akhirnya nggak heran kalau itu diikuti oleh drama-drama yang kelihatan banget
kentara banget bahwa ini memang bisa dibilang sial, ketahuan, tapi ada upaya-upaya untuk supaya Febri ini jangan sampai diapa-apain. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya, come on lah, kita juga sudah melihat ada di berita. Kasusnya ini kan sebenarnya awalnya itu kasus lama korupsi batu bara yang konon dikaitkan dengan peristiwa blackout yang belum lama ini terjadi karena adanya krisis batu bara. Lalu Asabri, Krakatau Steel. Sehingga dalam proses penyidikannya ini menyeret orang yang ada di posisi seharusnya itu bertugas untuk menindak para pelaku korupsi. Yang seperti kita tahu, ada temuan 74 kg emas di brankas sebuah rumah, lalu juga ada yang di kafe dan segala macam. Dan lu lihat ketika itu ditemukan, instansinya berusaha untuk resisten terhadap Febrinya, lalu juga ada upaya dari instansi lain yang memang ingin menangkap si Febri, lalu juga ada yang berusaha untuk melindungi. Jadi akhirnya tarik-tarikan, yang satu merasa melakukan tugasnya dan berhak untuk menangkap, tapi yang satunya lagi merasa ini anak buah gua, kok lu nggak ngomong ke gua kalau lu mau tangkap, kenapa nggak gua aja yang proses. Bahkan ada juga muncul anggapan bahwa ditangkapnya Febri ini karena sebagai upaya membalas di instansi yang satunya lagi karena adanya penangkapan dari anggota di instansi yang satunya lagi dalam kasus SPPG. Dan kita ya, sebagai masyarakat, akhirnya melihat sebuah show, pertunjukan, gontok-gontokan antar instansi yang merasa punya kekuasaan, punya power. Walaupun akhirnya berujung mereka saling berbaikan. Karena bosnya marah. Jadi kita yang tadinya mau melihat aksi bongkar-bongkaran nih, ya memang kalau mau dibongkar, bongkar sekalian lah. Kita lihat siapa memang yang menjadi pelaku utamanya, biar kalau setiap kali ada pergantian kepemimpinan, pergantian rezim, selalu kan salah satunya yang dijual adalah memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Nah, ada momentumnya, tapi sayangnya momentum itu ternyata ya udah hanya performatif aja. Yang tadinya mau bongkar-bongkaran, akhirnya jadi koordinasi, salaman satu sama lain. Bahkan yang gue dengar ada yang karaoke bareng. Dan akhirnya memang kita tidak bisa berharap banyak korupsi ini bakal hilang di Indonesia. Karena memang sudah terlalu mengakar dan menjadi sebuah norma malah. Mungkin gue berlebihan menggunakan diksi norma, tapi ya, ketika sudah menjadi sebuah kebiasaan, bahkan kalau ketahuan pun seperti ya seakan-akan it's okay, nanti bisa diatur, sangat sulit sekali. Bahkan kelanjutan dari kasus Febri ini pun ada satu orang yang aduh, dibilang ini beneran kok gua nggak percaya, karena kelihatan banget terlalu dipaksakan. Orang ini seakan-akan disuruh ngaku bahwa semua emas 74 kg dan apa yang ada di brankas tersebut itu adalah milik dia. Gimana coba? Makanya kalau undang-undang perampasan aset itu maju mundur, ya gue juga nggak heran. Andai kan misalnya disahkan pun, gue juga sebenarnya khawatir itu tidak akan bisa dilakukan dengan tepat selama para aparatnya masih seperti ini. Come on. Ini aparat loh yang berdinamika. Sampai akhirnya di-stop karena bos besarnya marah. Makanya gue setuju ada sebuah statement di acara Bocor Halus ya Tempo yang bilang bahwa negara di bawah Indonesia ini sebenarnya jadinya bukan negara hukum tapi negara kekuasaan. Ya, adu kekuasaan antar instansi, antar kelompok atau antar orang yang punya kekuasaan. Si A punya apa, si B punya apa, si C punya apa. Si A mungkin punya kartunya si B mungkin punya kartunya si C punya kartunya si A. Jadi sama-sama saling pegang kartu, lu jangan cross the line. Kalau cross the line, nanti gue buka-bukaan nih, kita bisa gontok-gontokan nih. That's what happened in this country. Makanya ungkapan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya semakin dikonfirmasi dengan adanya peristiwa Febri ini. Toh, kalaupun akhirnya divonis, dipidana, masuk penjara pun, ya kita juga tahu bahwa beberapa kali ada kejadian penjaranya ternyata tidak seperti penjara yang kita bayangkan.
Jadi ini akhirnya menjadi sebuah pekerjaan. Korupsi ini menjadi sebuah tindakan yang bisa dibilang harmless, tidak berbahaya untuk pelakunya. But it is harmful for us. Kita nih, gue dan lu, masyarakat. Kenapa? Karena kerugian paling besar tentu saja ada di kita. Ada uang kita di situ. Uang pajak kita di situ. Yang dipakai secara ugal-ugalan. Tidak tahu pertanggungjawabannya seperti apa. Dampaknya ke kita seperti apa. Dan mereka berpikir seakan-akan itu adalah uang mereka. Tanpa usaha yang mati-matian untuk mencapainya. Sedangkan kita, untuk mendapatkan uang tersebut, kita harus banting tulang, peras keringat. Tapi hasilnya seperti itu. Dan ini juga sebenarnya menyebalkan buat gua. Korupsi di negara kita dari dulu itu nggak jauh-jauh dari markup harga, pengadaan, proyek, apapun itu pasti selalu nggak jauh-jauh dari markup harga. Harga wajarnya berapa, lalu di markup harganya. EMBG lah paling gampang, motor mesti harganya berapa. Lalu ada lagi, ini gue nggak tahu sih, tapi karena belum kedapetan aja. Tapi come on, kipas 11 juta itu apa coba? Nggak masuk akal. Apalagi kalau itu kipasnya kipas standar, bukan kipas yang gede banget yang bisa buat level pabrik tuh. Jadi kalau diputer, baling-balingnya gede. Enggak. Atau nggak jauh-jauh dari sogok menyogok supaya dapat proyek. Nanti kalau proyeknya goal, bagi-bagi. Udah dua itu, nggak jauh-jauh. Tapi terus saja dilakukan, terus saja dijalankan oleh mereka ini. Ya karena mereka merasa tidak ada konsekuensinya. Dan memang tidak ada konsekuensinya. Konsekuensinya ya kecil resikonya. Mungkin profesi kuli, konsekuensi dan resiko pekerjaannya jauh lebih besar. Udahlah bayarannya nggak seberapa, tapi resikonya tinggi. Jadi gimana supaya korupsi ini bisa hilang? Mungkin opini gue ini ekstrim, tapi ya menurut gue memang harus potong 1 atau 2 generasi di pemerintahan. Karena kalau enggak, selama orang-orang tua ini, orang-orang lama ini masih ada di situ, nggak akan pernah bisa hilang. Orang baru masuk dengan idealisme, dengan pemikiran ingin mengubah dari dalam, ingin membuat perubahan. Tapi ketika mereka masuk melihat bahwa satu gedung, satu sistem, seperti itu semua, akhirnya mereka pun jadi ikut terseret, masuk ke dalam bagian tersebut, dan akhirnya stay di situ, yang tadinya mungkin warnanya putih, akhirnya menjadi hitam, ikut-ikutan jadi hitam, dan nggak bisa kemana-mana. Terjebak di situ. Atau ya pilihannya mereka ketendang, mereka keluar. Atau yang mungkin paling pahit, mereka menjadi korban kriminalisasi. Nggak bisa. Emang benar-benar harus dibakar itu lumbung. Sulit sekali kalau hanya mencari tikus satu demi satu demi satu. Sudah terlalu banyak pemainnya. But that's what happened with this country. Dan akhirnya, mungkin kita, gua dan elu, sebagai masyarakat, cuma bisa punya pilihan menonton doang. Atau mungkin kita bisa melakukan sesuatu. Oke? Itu dari gue. Seperti biasa sebelum gue tutup, gue mau menginformasikan bahwa buku Generasi Zombie, buku yang gue tulis dan diterbitkan oleh penerbit buku Kompas, bisa lo dapatkan di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia atau di official store Kompas di Shopee, TikTok maupun Tokopedia. Bukunya yang ini. Dan gue juga ada buku yang kedua, yaitu judulnya Cara Cuan dari Podcast, itu bentuknya e-book. Lo bisa dapatkan di platform Clicky.id. Kabar baiknya, kedua buku tersebut sedang ada diskon. Jadi, lo bisa dapatkan kedua buku tersebut sekarang juga, mumpung diskonnya masih ada. Untuk Generasi Zombie, gue sudah taruh di bagian produk, lo bisa langsung klik di situ, dan lo langsung masuk ke Shopee. Dan untuk Cara Cuan dari Podcast, linknya ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga, gue juga ada YouTube membership. Gue ada video-video yang khusus hanya untuk member. Jadi, lo bisa langsung join di situ, cukup dengan 19.900 saja. Lo bisa langsung mengakses semua video khusus member. Oke, kalau lu punya opini maupun punya pertanyaan untuk topik video kali ini, silakan lu bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.